Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa ant. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rada'na ya karim. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah rahmatullah sekalian, kita menyambung tazkirah yang terbengkalai hari Sabtu ya, tentang sorotan khutbah Jumat yang diambil pada ayat 134 surah Ali Imran, halaman 67, Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam, Mushaf Malaysia juga ya, halaman 67. Tapi pangkal ceritanya dari ayat 133 ya, 133 sampai nanti 136. Sebenarnya satu cerita ya, tapi yang diambil dari khutbah Jumat ayat 134 saja yang dibuat penekanannya tentang memaafkan orang lain. Tajuk khutbah pun menghiasi diri dengan sifat pemaaf. Bolehlah kita baca dari ayat 133 ya, wasari'u ila maghfirah. Kebetulan ayat 133 juga disorot dalam khutbah Jumat 2 minggu yang lalu. Baik ya, bersama ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم اجعلنا منهم ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Di sini diterangkan beberapa sifat ahlul jannah. Sebelum menerangkan sifat ahlul jannah, orang beriman dihimbau, disuruh wasari'u, bersegeralah. Jangan lagi berlambat-lambat. Jangan berlengah-lengah lagi. Jangan tak ke masjid. Kalau ingin jannah, cepatlah. Melangkahlah. Wasari'u, bersegeralah ila maghfirah, merebut maghfirah. Mir rabbikum, dari Ar-Rabb. Wa jannah, bersegeralah meraih jannah. Arduha as-samawati wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Belum lagi panjangnya tuh. Wa'adda lil muttaqin, tersedia bagi ahli takwa. Inilah dia. Apa sifatnya? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang selalu berinfak waktu senang dan susah. Kalau waktu senang banyak keluar duitnya. Kalau waktu susah keluar juga duitnya. Subhanallah. Waktu senang berinfak, waktu susah juga berinfak, sesuai dengan keadaannya. Nomor satu sifat ahlul jannah, suka berinfak.
Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan emosi kemarahan. Waktu nak marah, dia sekat, dia tahan. Dia kendalikan dirinya, bukan kemarahan diluahkannya. Menahan emosi kemarahan. Waktu nak marah ditahan. Yang ketiga, wal afina annas, suka memaafkan orang lain. Pemaaf orangnya. Pemaaf. Kata-kata maaf pun bahasa Melayu diambil pada bahasa Arab tuh ya. Maaf tuh diambil pada bahasa Arab, muaf. Suka memaafkan. Bukan bermusuh, bukan berdendam. Orang bermusuh berdendam itu munafik. Bila kita pergi ke sifat munafik, munafik suka bermusuh, suka berdendam. Kalau boleh dendamnya panjang, itu munafik. Kalau mukmin, kalau boleh selesai hari ini, selesai juga hari ini, jangan sampai besok. Pemaaf orangnya. Yang menyimpan kemaafan itu bukan sifat beriman. Itu tajuk khutbah Jumat, hiasilah diri dengan sifat pemaaf. Seterusnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah memang menyukai orang yang selalu berbuat ihsan. Sifat seterusnya, walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakarullah. Bila orang itu terlanjur membuat dosa kejahatan, perbuatan keji, atau mereka menzalim dirinya sendiri, bila berbuat dosa itu zakarullah, cepat teringat Allah. Bila buat dosa teringat Allah, astaghfirullah, Allah maghfir lana warhamna. Cepat ditebusnya dengan zikir, ditebusnya dengan istighfar, ditebusnya dengan Quran, dengan salawat, dengan puasa sunat, dengan solat sunat. Subhanallah. Zakarullah, mereka segera berzikir kepada Allah waktu terlanjur membuat dosa. Bukan buat dosa dan kemudian buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi. Tidak bertobat. Itu bukan sifat orang beriman. Itu sifat orang munafik. Nauzubillah. Nauzubillah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka beristighfar kepada Allah. Jadi orang beriman ahlul jannah itu rajin beristighfar. Maka kita teringat cerita jemaah dengan Imam Hasan Basri itu. Ditanya, apa amalan kamu? Saya, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Astaghfirullah itu untuk menebus dosa yang terlanjur saya lakukan. Alhamdulillah itu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberi Allah. Subhanallah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, hanyalah Allah yang memberi keampunan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus membuat dosa dengan disadarinya sendiri. Tidak mungkin katanya. Tidak mungkin hari ini dosa yang sama, besok dosa yang sama, lusa dosa yang sama. Itu juga. Tidak mungkin. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mungkin buat dosa yang sama juga. Itu juga diulang-ulangnya. Itu sifat munafik. Nauzubillah. Lantas ayat 136, ulaika jazaohum maghfirah, mereka itu akan diberi maghfirah. Yang disuruhkan dalam ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Inilah orang yang akan merebut maghfirah mir rabbihim, yang akan mendapat maghfirah, keampunan dari Allah. Wa jannat, inilah orang yang akan meraih jannah yang mengalir aneka sungai minuman di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, alangkah nikmatnya, alangkah hebatnya, alangkah indahnya balasan bagi orang beramal tersebut. Sekarang kita nak fokus kepada sifat yang keberapa? Sifat yang ketiga, wal afina anin nas. Fokus kepada sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Dalam Tazkirah Harian 6, kalau masih ingat lagi, kadang-kadang kejahatan orang tuh sama kita, kadang-kadang puncanya diri sendiri juga. Istri mengkasari suaminya contohnya, ada silap suami itu, mungkin dia tidak membimbing dengan baik, mesti ada silap. Bila ada orang buat yang tak betul sama kita, mesti ada kesilapan kita di dalamnya. Dah disebut hari 6 ya, kata orang Melayu, tak mungkin bertepuk sebelah tangan.
Ada orang buat tak betul dengan kita, ingatlah apa silap kita tuh. Teringat kisah di zaman Umar bin Khattab. Ini kisah benar. Umar bin Khattab ada anak yang tak mau dengar cakap. Bukan Umar, jemaah di zaman Umar, maaf ya. Ada jemaah di zaman Umar mengadu kepada Umar bin Khattab, anaknya tak dengar cakap ayah. Umar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya dulu, dia tak dengar cakap saya. Baiklah, kata Umar, bawa anak itu ke sini. Dibawalah anak itu jumpa Khalifah, masalah keluarga ketua negara yang menyelesaikannya. Masalah rumah tangga khalifah yang mengurusnya. Dibawalah ayah dengan si anak. Umar pun bertazkirah. Umar menyampaikan tazkirah kepada si anak supaya taat kepada ayah. Anak pun dah puas dengan tazkirah yang disampaikan Umar. Lalu setelah Umar selesai bertazkirah, anak tadi angkat tangan bertanya, wahai khalifah, boleh bertanya tak? Silakan. Tadi khalifah bertazkirah panjang lebar tentang tugas anak terhadap ayah, kewajiban anak terhadap ayahnya. Sekarang saya nak tahu pula apa kewajiban ayah terhadap anak. Ada tuh, karena tidak bertepuk sebelah tangan. Apa tugas ayah terhadap anaknya, wahai Khalifah Amirul Mukminin? Pikir-pikirlah ya, sudah dibuatkah untuk anak kita yang akan disampaikan Umar ini atau belum? Kalau belum, janganlah merungut bila anak tak dengar cakap. Ada 3 kewajiban si ayah terhadap anak, kata Umar, di hadapan ayah, di hadapan anak. 1, ayantaqiya ummah. Yang kedua, wa ayyuhsina asmah. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab. Tugas nomor 1, sebelum kawin, sebelum aku terima nikahnya, pilih dulu benih yang baik. Pilih benih yang baik. Yang dalam hadis ada disebut sifat-sifatnya ya. Pertama, keturunannya, namanya, agamanya, uangnya. Ada 4. Agama itu penting. Pilih lu benih yang baik. Kalau bahasa Arabnya ayantaqiya ummah, pilih benih. Kalau benih tak baik, akan tumbuhlah tumbuhan yang tak baik ya. Yang kedua katanya, bila anak sudah lahir, kasih nama yang baik. Ada message di dalamnya. Muhammad, kan ada message. Ahmad, ada message. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ada message di sebalik nama itu. Jangan tak ada makna nama itu. Yang ketiga, sudah usia belajar, ajar anak awal-awal sekali Al-Quran dulu diajar. 3 kewajiban. Setelah Umar menyampaikan yang 3 ini, anak, ya Umar katanya, ayah saya 3 tak ada sama dia. Depan ayahnya ini, ayah saya 3 tak buat benda ini, wahai Khalifah. Oh, apa kata Umar bin Khattab? Nyangku katanya. Bahasa orang Bruneinya, saya sudah terkadah. Kenapa ini tak betul? Karena ayahnya tak betul. Kesilapan orang dengan kita kadang-kadang berpunca pada kesilapan diri juga. Kadang-kadang bukan direct sama orang tuh. Kita buat silap sama orang lain, lalu dibalaskan Allah melalui orang lain. Atau kita buat silap dengan Allah, lalu Allah balas melalui istri. Suami buat tak betul, hanya dalam kedosaan, nanti balik rumah istrinya kasar dengan dia. Itu balasan Allah. Kalau suami balik dari masjid dia solat berjamaah, solat sunat, berzikir, bertazkirah, nanti balik rumah, insya Allah akan dilayani istrinya dengan baik.
Jadi kata si anak tadi, wahai Umar, Amirul Mukminin, tiga-tiga tidak ada sama ayah saya. Ibu saya tahu tak katanya? Ibu saya, benih saya sebelum kawin bapak dengan ibu saya, dia sudah kawin dengan lelaki lain. Lelaki pertama itu non muslim, majusi. Kenapa ayah saya kawin dengan janda seorang non muslim? Kenapa tidak dipilihnya muslimah, salihah, mukminah? Itu satu kesilapannya, kata si anak kepada si khalifah. Yang kedua katanya, nama saya pula. Dia mengasih nama saya Ju'la. Kalau bahasa Bruneinya, bahasa Melayunya Ulad ataupun Gio. Gio, Ulad. Subhanallah. Nama saya tak betul. Yang ketiga, ayah saya tidak mengajar saya Al-Quran. Mengajar anak Al-Quran tanggung jawab ayah. Ayah tidak mengajar anak Al-Quran, nanti akan ditanya. Macam mana ayah nak mengajar anak Al-Quran? Ayah karena tahu Al-Quran. Kalau dia tak tahu, kenapa dia tak tahu? Kenapa ayahnya tidak mengajar dulu? Atau kan ditanya lagi tuh, kenapa si ayah tidak boleh mengajar anak Al-Quran? Adakah ayahnya dulu tidak mengajarnya? Tuh masalahnya sambung menyambung tuh ya, ke atas dan ke bawah itu. Ke atas dan ke bawah. Kalau ayah mengajar anaknya Al-Quran, karena ayahnya dulu mengajar anaknya, subhanallah, kebaikannya sambung menyambung. Sambung menyambung. Itu yang dikatakan dalam surah At-Tur. Tengok ayat dalam surah At-Tur ya. Dalam surah At-Tur cerita ayah yang saleh, anak yang saleh, datuknya soleh, cucu cicitnya soleh belaka. Tengok dalam surah At-Tur. Subhanallah, ini keperluan kita semua. Karena semua kita ada anak, ada cucu, ada cicit. InsyaAllah tak lama lagi ya, kalau bagi yang baru mendapat menantu. Halaman 524. Halaman 524 surah Tur ayat 21. 21st. Wahid wa 20. Boleh dibaca ya. Ayat yang menyatakan hebatnya kedudukan ayah, datuk, nenek, anak, cucu dan cicit kalau dibawa ke jalan Allah. Ayo dibaca. Wallazina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Dia sebenarnya ceritanya nanti sampai ke ayat Bismillah sampai ayat 28. Dia ceritanya sampai ayat 28 tuh. Apa maksudnya di sini? Orang yang beriman, walladzina amanu, mereka yang beriman, wattaba'ahum dzurriyyatum biiman, wattaba'ahum dzurriyyatum biiman, lalu zuriatnya beriman, ayahnya mukmin, ibunya mukminah, datuk neneknya dulu membimbing anaknya, kemudian anaknya kawin, anaknya dapat anak, dibimbing, lalu semua satu jalur, satu haluan semuanya, haluan iman. Mereka satu haluan iman, beriman kepada Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di sini ada dua pengertiannya. Pertama, ayah yang mengajar anaknya akan dapat pahala anaknya. Yang kedua, dalam tafsir, dalam hadis diterangkan di sini cerita seorang mukmin masuk jannah. Katalah mukmin ini ayah, si ayah masuk jannah. Nanti dia akan bertanya, di mana anakku? Di mana ayahku?
Di mana rumpun keluargaku? Yang jelas mulanya ditanya anaknya, anakku di mana? Kata sumber informasi di sana, anak Tuan tidak sama levelnya dengan Tuan. Mereka di bawah, Tuan tinggi levelnya, derajatnya tinggi. Ya Allah, dulu saya beramal untuk mereka dan untuk saya juga. Maka ahli keluarganya dinaikkan sama taraf dengan taraf yang tertinggi di antara ahli keluarga. Yang tinggi derajatnya menaikkan yang derajatnya di bawah. Disamakan. Itu maksudnya ayat ini. Jadi suami atau si ayah beramal bukan untuk dirinya sendiri. Untuk anakku, untuk cucuku, untuk cicitku, untuk ayahku, untuk datukku, untuk nenekku. Siapa nanti yang tertinggi levelnya, dia akan menaikkan orang yang rendah derajatnya. Itu maksud ayat ini. Subhanallah. Dah sebut sebelum ini ya, sebelum Ramadan ada seorang budak message, Ustaz, saya bulan Ramadan niat nak khatam Quran untuk ayah dan ibu yang masih hidup. Dapatkah mereka pahalanya? Amba jawab, sepatutnya waktu mendirikan rumah tangga, kenapa ayah dan ibu kawin? Tujuannya apa? Tujuannya supaya suami menjadi suami yang saleh, istri salehah. Mengajar di sekolah, mengajar di universitas. Kenapa mengajar? Mengajar untuk melahirkan insan yang saleh. Memimpin negara, kenapa memimpin? Ingin melahirkan rakyat yang saleh. Suami ingin jadi suami yang saleh, istri ingin menjadi istri yang salehah. Itu niat nak kawin. Lalu bila dapat anak, ingin dilahirkan jadi anak yang saleh. Itu tak kata Umar tadi, ada 3 step tadi. Ada 3 step kata Umar. Jadi bila niatnya mendirikan rumah tangga untuk melahirkan anak yang saleh, anak dididik ke arah kesalehan, ketakwaan, ketaatan, nanti semua pahala anaknya dapat sama ayah dan ibunya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Jadi tidak payah niat. Hanya khatam Yasin saya untuk ayah dan ibu saya, tidak payah. Pahala sholatnya, pahala ibadahnya, pahala puasanya, pahala keimanannya, pahala ketakwaannya untuk ayah dan ibu. Begitu Islam melihat. Lihat juga ayat doa dalam surah Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Furqan menyatakan kita ingin anak kita itu imam, ikutan bagi ahli takwa, bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Kita ingin anak kita, cucu kita, cicit kita menjadi ikutan orang. Waja'alna lil muttaqina imama, halaman 366 ya, ayat 74. Ayo kita baca ayat ini. Doa nih ya, doa yang selalu dibaca imam. Tadi pun dibaca imam barangkali ya. Halaman 366 ayat 74 surah Al-Furqan di penghujung surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah, kurniailah kami ini azwaj, pasangan hidup, zuriyat dan zuriat, qurrah a'yun, yang menyenangkan hati, dan jadikan kami ini imam bagi ahli takwa. Suaminya imam. Imam itu ikutan artinya. Dicontohi orang. Istrinya dicontohi orang. Anak-anaknya dicontoh orang. Subhanallah. Begitulah membina rumah tangga ya. Rumah tangga yang saleh-salehah. Baik. Jadi dari mana pangkal ceritanya tadi? Ceritanya kalau ada anak yang buat tak betul sama ayahnya, lihatlah dulu diri. Di mana silap kita terhadap anak, di mana silap kita terhadap Allah. Kadang-kadang orang tuh bersilap kepada Allah lalu dibalas melalui anaknya. Orang saleh dulu katanya dalam sejarah mereka dicatatkan bila mereka berjalan naik kendaraan unta contohnya ya, tiba-tiba unta tuh tidak mau berjalan. Kalau bahasa Melayunya mogok. Tidak mau, dia duduk, dia
macam berselimpuh, duduk ya, duduk, tidak mau berdiri, tidak mau berjalan. Ya Allah, aku buat dosa terhadapmu, maka engkau menyiksa aku sehingga kendaraanku tak mau jalan. Lalu dia akan beristighfar, menginsafi kesalahannya, nanti untanya akan berdiri dan berjalan. Begitulah Allah mentadbir hambanya ya. Katalah kereta rusak, kereta baulah, ada masalah, kereta meragam. Oh, silapku dengan Allah ini. Astaghfirullahalazim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa saja musibah yang menimpa orang itu adalah karena perbuatannya sendiri. Boleh lihat dalam surah Asy-Syura ya. Dulu sudah pernah dibincang nih. Halaman 486. Kejahatan Anda karena kejahatan yang menimpa Anda karena perbuatan Anda yang tak betul. Coba lihat halaman 486 ayat 30. Ayatnya dalam sebaris saja pendek. Wa ma asabakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah. Setiap musibah yang menimpa kamu, besar atau kecil, kalau zaman Umar tadi anak yang nakal, musibah menimpa ayahnya. Fabima kasabat aidikum, itu lantaran perbuatan kamu sendiri sebenarnya. Kata orang Melayu, tangan menyincang bahu memikul. Kata orang Melayu, tangan menyincang bahu memikul. Perbuatan jelek Anda akan menimpa Anda. Wa ya'fu an katsir, justru Allah tidak kira semuanya. Banyak yang Allah tak kira. Kalau dikira semuanya habis orang tuh. Ada ayat lain nanti. Kalau Allah kira perbuatan jelek yang dibuat orang tuh dan ditimpakan kepadanya, habis orang tuh. Habis. Banyak ayatnya yang menceritakan benar ini. Yang jelasnya khutbah Jumat menyuruh kita untuk memaafkan, dan kita dalam memberi maaf kita akan lihatlah di mana silapku ya Allah. Tunjukkanlah aku kelemahan diriku ya Allah. Kenapa orang ini buat tak baik sama aku? Engkau Maha Adil. Engkau mengatakan perbuatan jahat, kejahatan ataupun perbuatan jahat yang menimpa orang itu karena perbuatan dirinya sendiri. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana. Dalam pada itu kita cadangkan juga dalam ayat 6 kita beristighfar. Tengok ayat dalam surah Ali Imran juga halaman 71, kemaafan itu karena disertakan dengan istighfar. Memberi maaf betul dan kita beristighfar juga. Halaman 71 ya. Ini berkenaan dengan peringatan Allah kepada Rasulullah SAW, katanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Subhanallah. Subhanallah. 71. Ayat berapa tadi? 159. Ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan orang itu dan istighfarkan dia. Bukan maaf gitu saja, maaf. Tidak, ya Allah ampunlah dosanya, dosaku juga ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah ampunlah dosanya, dosaku juga. Kenapa engkau menyiksa aku melalui orang ini? Kan aku banyak berbuat silap, sama ada terhadap dia atau terhadap orang lain atau terhadap Allah. Dosa terhadap Allah menyebabkan makhluk berleluasa. Tadi orang untanya tidak mau jalan. Dia ingatnya, wah banyak dosaku kepadamu ya Allah, ampunlah dosaku. Engkau siksa aku melalui unta yang mogok, merajuk, meragam, menyamal. Subhanallah, hebatnya ya Islam melihat benda yang tak betul menimpa kita, ada kesilapan kita dengan Allah. Kalau benda itu berupa penyakit, demam dan lain sebagainya, demam itu juga ada puncanya. Kalau kita terima dengan positif, demam itu menghapuskan dosa dan merangsang kita untuk bermuhasabah diri. Begitulah ya. Ayo kita baca ayat 159 ini.
Surah Al-Imran, fabima rahmatin min Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang di-highlight tadi, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, istighfarkan mereka. Dalam khutbah dia belum seru ke sana ya, hanya maafkan orang saja. Kemaafan disertai dengan istighfar. Istighfar untuk orang tuh untuk diri juga, karena orang tuh buat tak betul dengan kita, ada kesalahan kita kepada orang tuh ataupun kepada Allah ataupun kepada orang lain. Maka baik sekali lah istighfar yang diajar oleh baginda kepada sahabatnya. Waktu sahabat bertanya, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Sahabat menanya Rasulullah, macam mana baiknya beristighfar? Kan banyak bacaan istighfar, dalam hadis banyak, dalam Quran banyak. Sahabat menanya, macam mana sebaiknya beristighfar? Kata Rasulullah SAW, Qulu Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebutlah, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita baca 3 kali ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu untungnya orang yang rajin beristighfar. Bila orang itu rajin beristighfar, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, bila Allah memaafkan orang itu, nanti orang akan mesra dengan dia. Orang akan jinak dengan dia, orang akan suka dengan dia. Karena orang yang rajin beristighfar itu orang itu kekasih Allah. Bila orang menjadi kekasih Allah, makhluk akan suka sama dia. Mudah-mudahan kejahatan yang diperlakukan orang terhadap dirinya mungkin akan semakin berkurang atau akan semakin hilang, insyaAllah. Jadi istighfar bukan hanya untuk minta ampun kepada Allah saja, untuk membaiki hubungan sesama juga. Untuk membaiki hubungan sesama. Sebagai penutup kita baca istighfar yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam ya, surah Al-A'raf yang semua kita rata-rata sudah hafal. Imam juga baca tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halaman 153 ayat 23. Ini juga sangat hebat istighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri sendiri ya Allah, banyak buat dosa terhadap-Mu ya Allah. Kalau Engkau tidak beri kami keampunan, Engkau tidak merahmati kami, rugilah kami ya Allah. Rugi dia. Bila dia masih banyak dosa dengan Allah, nanti istrinya akan mengkasarinya. Ataupun orang lain, atau adik-beradik, ataupun keluarga sebelah istri, ataupun keluarga sebelah suami. Kenapa? Karena banyak masalah yang tidak selesai dengan Allah. Kita baca 3 kali Rabbana zalamna ini ya sebagai penutup. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagai penutup ada satu ayat pendek yang perlu dirujuk juga tentang kemaafan. Halaman 487 surah Asy-Syura. Hebatnya kemaafan, bahwa kemaafan ini diantara sifat yang ganjarannya tiada had. Subhanallah. Sifat kemaafan yang disuruhkan dalam khutbah Jumat termasuk kategori amal ibadat yang ganjarannya tidak ada had. Ada beberapa amalan dalam Islam bila orang itu buat, ganjarannya tidak dapat dikira. Tengok di sini ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 surah Asy-Syura juga ya. Tadi Asy-Syura juga ya. Halaman 487 boleh dibaca, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Baca saja ya. Wa jazaa'u sayyi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah
Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Yang di-highlight faman afa wa aslah. Siapa yang memaafkan orang lain, wa aslah kemudian dia memiliki hubungan setelah memberi kemaafan, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan membalasnya. Macam bab puasa ya, kita kan baru selesai puasa Ramadan, katanya puasa itu aku yang akan membalasnya kata Allah. Artinya tidak dapat dikira nilainya. Tidak dapat dikira nilainya. Kalau sedekah masih dapat dikira. Kalau kasih 1 ringgit dapat 700 ringgit. Kasih 10 ringgit dapat 7.000. Subhanallah. Contohnya lah ya. Nah, kalau ini fa ajruhu 'ala Allah, hanya Allah yang tahu menghitungnya. Kemaafan dari satu sisi memudahkan jalan ke surga, dari satu sisi lain melayakkan orang yang memberi maaf itu mendapat ganjaran yang tidak dapat dikira banyaknya. Fa ajruhu 'ala Allah, Allah lah yang tahu membalasnya. Subhanallah. Tapi tadi karena kita sertakan dengan istighfar ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi ingat cerita Umar tadi, ingat cerita orang naik kendaraan tadi, naik kendaraan tiba-tiba untanya tidak mau berjalan. Wah ya Allah, dosaku ya Allah, Engkau balas aku dengan kendaraanku yang tidak mau berjalan ya Allah. Dia lalu beristighfar. Nanti untanya akan bangkit berjalan. Nah, begitulah cerita orang saleh ya. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa atina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wa yassir lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Warhamna warham amwata wa amwatal muslimin. Warham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil qubur. Waj'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdaus al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Warham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin al muntasibina ilaihim wal muntamina ilaihim ya mujibas sa'ilin. Warham jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.